Jujur, gua nggak sepenuhnya paham sama semua isi cerita di manga ini. Nonton anime juga nggak ngebantu gua buat mencerna. Yang ada, gua semakin yakin orang yang nulis ceritanya itu orang stres. Make nih kayaknya. Dan di video kali ini gua mau coba membedah sekaligus mencurahkan apa yang gua pikirin setelah namatin manga atau anime berjudul 1726 karya Tatsuki Fujimoto. 1726 adalah anime antologi atau kumpulan cerpen atau one shots adaptasi manga 1721 dan 2226 karya Tatsuki Fujimoto. Banyak wibu mungkin udah kenal nama Fujimoto Sensei dari Chainsaw Man atau Look Back. Dan kali ini, setelah film Chainsaw Man Rise Art sukses di bioskop, karyanya lagi-lagi dapat adaptasi bagus dari studio yang beda-beda. Dan bagaimana dengan hasilnya? Well, it's good. Seenggaknya secara visual. Animenya cuma 8 episode sesuai juga sama total one shotnya. Dan durasinya rata-rata 18 menitan. Jadi gak bakal butuh waktu lama buat kalian nonton. Soalnya yang bakal gua bahas, gua gak jamin aman sepenuhnya dari spoiler. So, buat kalian yang udah nonton anime 1726, mungkin kalian udah punya banyak persepsi tentang bagaimana Fujimoto Sensei mengeksekusi ceritanya. Absurd lah, gak masuk akal lah, anime buat gunner lah, macam-macam deh pokoknya. Buat gue pribadi, premis gila yang dibikin Fujimoto Sensei di tiap karyanya itu bukan hal yang luar biasa banget, tapi juga bukan yang biasa aja. Gue lebih suka ngelirik bagaimana cara dia memasak semua ide-ide gila itu. Soalnya kayak percuma aja gitu punya ide bagus tapi eksekusinya kurang atau ampas. Dan di sini di 1726 Fujimoto Sensei ngasih tahu ke kita kalau dia bisa ngebawain cerita dengan gayanya yang gila itu tadi. Niwatori Gaita menceritakan tentang bumi yang dijajah sama alien. Populasi manusia menurun drastis karena alien itu suka banget makan manusia. Dan karakter utama kita cosplay jadi ayam karena alien gak suka makan ayam. Yang jadi masalah, ada alien baru datang dan itu alien suka banget makan ayam. Sumpah, gue waktu nulis skrip ini aja gue mikir, apaan sih gak jelas banget. Tapi ya dari yang gak jelas banget itu tadi, ini anime ngebawa kita buat mikir bahwa dalam menghadapi kondisi atau peristiwa kepunahan yang dalam konteks ini invasi alien, sebuah tindakan kecil yang kelihatannya nggak masuk akal kayak cosplay jadi ayam itu tadi, itu menandakan suatu tekad kuat untuk survive sekaligus memahami spesies yang berbeda. Kenapa alien suka makan manusia? Anime ini menjawab, karena manusia makan sapi dan babi, jadi ya sama aja kan. Hanya karena manusia yang jadi mangsanya, otomatis yang memangsa manusia sifatnya jahat gitu. BTW judul 1726 itu mewakilkan usia Fujimoto Sensei waktu ngebikin ceritanya. Dan yang satu ini dia bikinnya waktu umur 17 tahun. Anjir lah, gua umur 17 tahun ngapain aja dah. Palingan cuma menang lomba film pendek tingkat lokal. Jujur, judul ini adalah favorit gua pribadi dari judul-judul yang lain. Interpretasinya bisa beragam, tapi kalau dari gua pribadi, anime ini menggambarkan betapa kacaunya kehidupan manusia modern sehingga ngebikin banyak orang pakai kostum untuk menghadapi dunia itu. Pakai kostum biar nggak diserang, atau pakai kostum untuk mengelabui. Dan satu-satunya cara orang yang berkostum itu tadi bisa bersama cukup sederhana aslinya, yaitu dengan usaha saling memahami. Udah, gitu doang. Easy to say, but hard to do. Sasaki Kun ga Joudan Tometa menceritakan seorang bocah SMA, Sasaki, yang jatuh cinta sama gurunya. Sampai suatu hari ada seorang lelaki bersenjata datang nyerbu kelasnya dan mengancam si guru untuk olahraga kasur bareng dia. Jauh lebih simpel sih dibanding yang tadi. Bisa dibilang cerita satu ini menekankan kalau keyakinan yang kuat itu bisa menentang realita. Bikin yang impossible jadi possible. Karena masa iya, bocah biasa secara ajaib nangkep peluru yang ditembak. Cuma gara-gara dia nggak mau gurunya begituan sama orang lain. Gak masuk akal. Surrealis. Intinya dari cerita ini Fujimoto Sensei pengen bilang kalau lo kalau beneran mau, lo harus usaha. Dan lo harus yakin. Gua harap cerita kayak gini nggak kalian telan mentah-mentah. Terus kalian beneran nyoba nangkep peluru yang ditambak. Jangan woy, jangan. Koiwa Momoko, cinta itu buta. Nah ini ceritanya lebih gampang lagi ketimbang yang tadi. Cuma seorang bocah kikuk yang mau lulus sekolah dan ingin menyatakan perasaan ke cewek yang dia suka. Udah gitu doang. Tapi Fujimoto Sensei ngebawa cerita ini lebih asik, lebih absurd, lebih ngehibur deh pokoknya. Dia ngasih rintangan setiap cowok ini mau nembak si cewek. Dihalangi guru kek, dihadang maling kek, alien aja sampai ikut-ikutan ganggu. Anjir lah, gue gak perlu interpretasi sendiri. Ini ceritanya udah ngejelasin isinya sendiri secara terang-terangan. Shikaku. Oke, sekarang kita balik ke premis yang rada absurd. Shikaku menceritakan cewek assassin yang dikasih kerja ngebunuh vampir sama si vampir itu sendiri. Cuma si vampir ini gak bisa mati. Dia abadi. Ada alasannya kenapa si vampir ini pengen hidupnya berakhir. Dia ngerasa bosen. Udah, simpel kan? Yang ingin disampaikan sama anime ini sebenarnya juga simpel. Di balik absurdnya,
Anime ini bilang kalau kehidupan rumah tangga sederhana ditambah rasa cinta itu sebenarnya cukup buat hati ngerasa damai. Di usianya yang udah ribuan tahun, si vampir udah bosen sama apapun di dunia ini. Barulah ketika dia memilih hidup bareng cewek assassin itu tadi, dia bisa ketawa lagi setelah ratusan tahun. Lagi-lagi, Fujimoto Sensei ngebawain cara yang absurd dan ekstrim buat menyampaikan pesan yang sebenarnya cukup sederhana. Ningyo Rhapsody menceritakan seorang bocah yang suka main piano di dalam air. Terus ada mermaid yang deketin dia karena musik dari pianonya. Sumpah, premis kayak gini sebenarnya bisa dibuat jadi anime 1 season 12 episode. Soalnya dari vibe ceritanya aja kerasa gitu. Apalagi konfliknya, yaitu si bocah itu tahu kalau mermaid bisa makan manusia. Tapi karena dia udah suka sama si cewek mermaid, dia ngerasa dia nggak keberatan dimakan sama cewek mermaid yang cantik itu. Anjay. Dia sadar terlalu deket sama mermaid itu bahaya. Tapi daya tariknya itu tetap kerasa luar biasa. Buat gua, wujud mermaid di sini nggak hanya menampilkan ras yang berbeda dari manusia, tapi juga mencerminkan sesuatu, kegiatan atau lingkungan yang indah dan luar biasa, tapi juga menyimpan bahaya yang memungkinkan kita bisa kehilangan jati diri alias dimakan oleh keindahan itu. Makanya ide kayak gini aslinya cocok buat anime 1 season. Tinggal dieksplor lagi itu world buildingnya dan lain-lain. Mega Sametara onna no kuni natte itai yamai. Bayangin lo habis bangun tidur terus tiba-tiba lo berubah jadi cewek. Udah, gitu doang premisnya. Tapi coba bayangin dulu deh, lo semua yang cowok tiba-tiba berubah jadi cewek. Gak cuma dari tubuh doang, tapi juga perasaan atau hati. Terus waktu lo datang ke sekolah, lo diperlakukan berbeda dari biasanya hanya karena lo berubah gender. Teman-teman cowok lo mulai nyebut lo jadi albini gitu misal. Atau mulai megang-megang tanpa konsen. Ya, seenggaknya itulah premis yang dibawakan di anime ini. Ini ngebahas tentang citra diri setelah perubahan fisik yang gak bisa diubah kembali. Eksplorasi gimana identitas internal diri lo berbenturan dengan persepsi eksternal dari orang-orang sekitar. Dan MC kita dibawa untuk menghadapi kenyataan sosial kalau jati dirinya sekarang berkonflik tajam antara tubuh fisik dan ekspektasi publik, apalagi dari pacarnya sendiri. Si MC dibully pun buat gua udah kayak menggambarkan permusuhan sosial di dunia nyata. Dari judul yang lain, anime ini durasinya paling pendek, tapi sosial komentarinya mantap sih di sini. Atau mungkin ini cuma fetishnya Fujimoto aja yang pengen jadi cewek. Yogen no Nayuta. Ini baru pertama kalinya gua ketemu karakter Nayuta. Soalnya gua dengar karakter ini juga muncul di Chainsaw Man. Yogen no Nayuta menceritakan tentang anak yang lahir dengan tanduk, gak punya hati manusia, dan gaya bicara yang aneh. Dia diramalkan akan membawa kiamat pada dunia. Sama kayak yang mermaid tadi, ini anime punya potensi buat dikembangin jadi anime 1 season. Tapi yang dibahas di sini bukan tentang sihir di dunianya atau bagaimana dunianya bekerja, tapi lebih ke kehidupan dan perjuangan seorang kakak yang punya adik kayak gini. Anime ini membenturkan ide cinta tanpa syarat, melawan bencana yang diramalkan, dan juga mengandung tema tentang peran keluarga yang bisa melindungi anggotanya dari sebuah stigma masyarakat. Dan di anime ini, yaitu sebuah potret perjuangan seorang kakak yang melindungi adiknya. Terakhir, Imoto no Ane menceritakan tentang sepasang saudari di mana sang adik selalu mengagumi kakaknya, sementara si kakak merasa mereka nggak akur sejak lukisan si adik menang lomba dan lukisan itu dipajang di lobi sekolah. Si kakak ngerasa tersaingi sama bakat si adik. Awalnya nggak bisa ngelukis, tiba-tiba dapat penghargaan tahun berikutnya. Anime ini nunjukin kalau perasaan cinta atau bangga antar saudari itu bisa ketutup sama rasa persaingan. Yang awalnya si kakak ngerasa si adik selalu ngikutin apa aja yang si kakak lakukan, si kakak jadi takut kalau si adik tiba-tiba lebih jago. Padahal selama itu yang semestinya dia lakukan ya simpel aja. Cukup tunjukin aja kalau dia juga mencintai diri sendiri seperti halnya si adik yang mencintainya. Jujur waktu gua udah namati 1726 baik di versi anime atau manga, gua nggak banyak ngeluh atau nemu kekurangan yang kerasa fatal banget gitu. Tapi ya karena memang format seriesnya antologi, jadi udah pasti kualitas setiap judulnya nggak bakal setara. Ada yang masterpiece, ada yang B aja. Apapun itu, 1726 karya Tatsuki Fujimoto ini adalah suatu karya yang absurd. Beberapa eksekusinya sedikit kacau bukan dalam artian negatif. Dan yang pasti, kalau kalian fans anime Chainsaw Man atau Look Back, ini anime rekomendasi banget buat kalian tonton. Dan habis nonton semuanya, kalian pasti sadar kalau Tatsuki Fujimoto itu orang gila.